you remember when we were two beautiful birds? We would light up the sky when we'd fly. You were orange and red like the sun when it sets. I was green as an apple's eye. So while you're holding this pose, please pay attention with your neck. Make sure there's no tension on your neck. Breathing gently in this position. So we're stretching your left outer arm. 1, 2, 3, 4, 5. Mindfully, with the control, let it go. You can place your right hand first in the front of your face, press the hand down, and then inhale, left arm up. Exhale, come back, tabletop. Drop your left hand to the mattress. Slowly let it go. Let's come back to the neutral. So you can shake the left hand a little bit if you feel needed. And then put it down toward your mattress. You can stay there for a moment, or you can lean back a little bit, see how you feel here. Breathing. 1, 2, 3, 4, and 5. Let it go. You can shake the hand a little bit if you feel needed. Child pose. Let's open the knees a little bit wider. Big toes touching each other. And bring the hips back down toward the heels. And lower your arms in the front, forehead down toward the mattress. Lower the arms. From here, press the hands down toward the mattress and slowly body up. So moving vertebra by vertebra. Bringing your body forward. Open your feet to the side. Bend the elbows a little bit and sink the feet lower toward the mattress. Lengthening from the lumbar area to lower back. So pressing the toes down toward the mattress, activate the glutes. Now see how you feel on the lower back, see how you feel with the shoulder. Dewi, tadi saya sangat menikmati kelasnya. Flow-nya enak, cuma memang karena mungkin problem sound ya, sehingga pada saat Dewi agak jauh gitu kan, saya nggak dengar ngomong apa, ini lagi kemana gitu, makanya berapa kali ada yang saya sendiri agak terlambat ngikutin gitu kan, itu di masalah teknis satu. Lalu secara overall sih saya suka, apalagi memang Flying the Dragon itu kan benar-benar energize dan butuh kekuatan di bahu, karena kalau tadi Dewi memang tidak memberikan pada saat push up terlalu lama. Nah, cuma satu hal kalau saya pribadi mungkin agak beda dengan teman-teman yang lain, waktu warming up-nya menurut saya terlalu lama, agak terlalu lama waktu yang warming up. Apakah pace-nya lambat sekali gitu kan, sehingga untuk penguatan yang dibutuhkan untuk bahu gitu kan sebentar gitu. Dan tadi kalau saya hitung kayaknya cuma berapa kali ya, 2 kali atau 3 kali ya, 3 kali ya bersama yang kita melakukan sendiri. Tapi secara overall oke. Nah, akibat kalau menurut saya akibat yang waktu warming up-nya terlalu lama, sehingga waktu sesi gym-nya kayaknya cuma dua gerakan aja, sesi gym cuma sebentar banget kan, itu sih. Yang lain enjoy banget. Enak sih sebenarnya, cuma sayangnya aja kan yang memang nggak fit banget hari ini, cukup secara napas agak saya tersengal-sengal juga sih. Sama memang ya pose Flying the Dragon ini buat saya memang kuat juga. Jadi perpindahan-perpindahannya saya terus terang memang nggak terlalu apa sih flow-nya juga.
Ya itu aja Mbak Imi, terima kasih Dewi. Terima kasih Siska. Meli? Thank you Dewi kelasnya. Kalau dari saya sih, yang saya suka banget dari Dewi itu benar-benar step by step gitu. Dan kita bisa ngerasain dia kayaknya sabar banget gitu. Dan benar-benar dijelasin dari dikasih option juga yang pasti, banyak option dari Dewi. Jadi bisa nyesuaiin untuk kebutuhan dari muridnya juga. Waktu jelasin soal Flying Dragon juga bener-bener yang round pertamanya juga malah kita dari awal udah dikasih ini apa yang Belly Dragon itu apa, udah dikasih option dari awal dulu. Palingan kalau untuk saya sih feedbacknya yang cuma itu kan teknikal ya kalau suara karena mic-nya nggak keluar tadi suaranya pagi-pagi. Sama ada beberapa sih yang kan kita semua udah tahu gerakannya sih ya. Beberapanya itu kayak Dewinya itu kasih tahu movementnya dulu gitu. Jadi karena memang posisi laptop saya juga agak ke atas, jadi saya harus ngedongak-dongak dulu gitu kalau saya di bawah. Jadi mungkin bisa dikasih dari gerakannya misalnya nih, we doing puppy pose gitu. Jadi udah tahu nih jadi apa gitu aja sih dari saya gitu aja. Tadi dirimu kesulitannya di mana Wi rasanya? Selain teknis karena ini baru pertama kali saya coba mengajar Flying the Dragon. Sebelumnya cuman pakai yang dua itu walking the elephant sama walking the dragon. Nah, kebetulan tadi pagi kelasnya yin yang. Jadi saya coba pakai ini. Jadi saya lihat tadi di kelas saya sih banyak yang ngos-ngosan ya. Terutama dari peralihan dari udah push up habis langsung ke three-legged dog. Makanya saya bilang ke down dog dulu, banyak yang nggak bisa. Teknis suara iya. Terus apa ya? Susah ya buat ngajar online. Karena kan kita tidak bisa maksudnya secara langsung ketemu sama orangnya. Buat saya susah sekali untuk online. Jadi bahasa terkendala buat saya. Karena kan tidak semua, kalau seperti ini kan kebanyakan kita pakai bahasa Indonesia. Saya takutnya susah nggak? Maksudnya mereka ngerti nggak gitu. Jadinya kadang-kadang di mix bahasa Indonesia, Inggris. Itu aja sih Mbak Yun, terima kasih. Thank you Wi. Iya, karena memang kalau kita belum terbiasa mengajar online, sebenarnya online itu memang cukup sulit kelasnya. Kalau kita bicara sulit karena ada banyak hal teknis yang perlu kita perhatikan dan butuh persiapan di awal itu yang lebih panjang mungkin. Kalau kita ngajar offline kan tinggal datang, ya udah setel musik beres gitu kan, lebih gampang kita untuk setting. Kalau online ini kan butuh cek dulu suara, karena kita nggak bisa juga ngecek suara kita keluar di sana bagaimana gitu kan. Makanya biasanya di awal kita cek sound dulu segala macam. Dan ini adalah sesuatu kalau kita bicara, kita belajarlah dari pengalaman gitu kan. Dulu kita tidak mengenal kelas online, jadi begitu kita masuk kelas online pun ada rasa aduh gimana ini gitu. Tetapi kedepannya, karena kita sekarang semua sudah memiliki pengalaman dengan kelas online, mungkin ke depan ini juga akan banyak digunakan gitu, dan itu memberikan sebuah opsi gitu. Karena untuk kelas offline kan tidak semua orang mungkin bisa datang misalnya. Kalau ke depannya kita tidak mengembangkan juga kemampuan kita di bidang itu, ya mungkin kita akan ketinggalan juga gitu. Karena saya meyakini teknologi itu kan akan membuat kita mengalami sebuah perubahan gitu, dan dari sekarang pun kita bisa melihat selalu ada opsi kelas itu entah hybrid, entah online full gitu, atau offline ini juga lebih sering sekarang di-combine sama kelas online. Jadi tidak ada salahnya memang, mumpung di sini ada kesempatan kita mempelajari kelas online, kita tidak tahu di masa depan akan berguna gitu kan atau tidak. Ya alangkah bagusnya kalau kita mencoba untuk memahami juga gitu. Karena juga tidak banyak kan kesempatan kita untuk belajar menggunakan teknologi ini. Dan memang penggunaan mikrofon itu juga jujur saya juga gaptek orangnya. Kebetulan Pak Made di sini yang menghandle untuk itu, saya juga agak lebih gampang gitu. Tetapi memang kalau penggunaan mikrofon
umumnya gitu ya, ada sound card itu ada namanya satu yang cukup. masuk. Kalaupun tidak pakai tadi mungkin karena tadi Pak Made juga agak lupa, kalau kita pakai tetap mikrofon di laptop, tinggal mungkin diatur audio settingnya yang automatically adjust microphone volume itu bisa dicentang. Karena kalau tidak kesapres suaranya, Wi. Jadi pada saat Dewi jauh itu dianggap suara background, jadi nyari-nyari dulu dia untuk menemukan suaranya Dewi gitu. Terdiri dari 23 acupoint. Jadi yang pertama itu adalah SC1, kemudian 5, 17. Oke, SC1, Sanjiao 1. Location 0,1 Chun. Jadi sama, ini di ujung kuku. On the ulnar side of the ring finger. Berarti dia letaknya yang lebih dekat dengan kelingking ya, karena kan ulnar side kan. Jadi dia di sini titiknya. Fungsi masalah pada telinga seperti telinga berdenging yang berlebihan, khususnya yang muncul karena isu pada liver seperti liver qi stagnation atau liver qi deficiency. Distal point untuk sakit kepala sesaat, sakit dan atau peradangan di dalam tenggorokan. Jadi kadang-kadang kan sakit kepala tapi habis itu ngilang gitu, nggak yang sakit kepala terus seharian gitu, sakit ngilang gitu. Nah itu bisa digunakan untuk triple burnernya. Kemudian ini gampang lah ya nyarinya, sama di ujung kuku seperti yang sebelumnya. Ini yang banyak digunakan berikutnya Sanjiao 5, Wei Guan. Jadi bersama dengan perikardium pasangannya, perikardium 6, Nei Guan. Jadi itu bisa berbarengan di stimulasinya. Jadi kalau kita melihat di sana 2 cun di atas pergelangan di bagian luar. Ini pergelangan bagian luar, 2 cun 3 jari. Jadi kalau tadi perikardium 5, 2 cun dari bagian pergelangan kan. Jadi ibaratnya kalau saya tusuk jarum nih ya di bagian dalam, saya tusuk dia tembus ke belakang, nah itu titik Wei Guan. Jadi letaknya sama dia. Jadi kalau kita pencet misalnya ini titik Nei Guan di bagian dalam, di belakangnya ini adalah titik Wei Guan. Bisa mengikuti maksud saya? Jadi kalau mau pencet bisa berbarengan seperti ini. Dan ini juga bisa digunakan, kemarin masih ingat kita gunakan pada kasus serangan jantung atau sesak nafas karena emosi. Nah ini bisa digunakan sambil mengatur nafas, sambil mengepalkan dan melepaskan jari-jari tangannya. You said you loved all the songs that I'd sing, like nothing that you'd ever heard. And I said I love